Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mela Sonia dengan NIM 1930 106029. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembentukan sistem peredaran darah. Ayat Al-Quran tentang pembentukan sistem peredaran darah yaitu Quran Surat Kaf ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dimana artinya itu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekatkan kepadanya daripada urat lehernya. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa ayat Al-Quran ini yang berhubungan dengan pembentukan sistem peredaran darah yaitu urat lehernya, dimana urat lehernya ini adalah termasuk kepada sistem pembuluh darah nantinya. Yang pertama yaitu perkembangan pembuluh darah dan sel-sel darah. Pertumbuhan jantung dan pembuluh darah dimulai pada minggu ketiga, di mana pertumbuhan pembuluh darah disebut dengan vaskulogenesis, yang berasal dari sel-sel mesodrem yang disebut dengan angioblas. Angioblas ini berhubungan untuk membentuk pembuluh darah primitif. Pembuluh ini kemudian tumbuh dan menginvasi ke seluruh embrio. Nah, untuk pembuluh darah yang pertama yaitu perkembangan arteri, di mana embrio mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan. Aorta ini bergabung membentuk aorta dorsalis communis, dan aorta umbilicalis pada permulaan berhubungan dengan aorta dorsalis communis. Dan inilah pembentukan dari pembuluh darah arteri. Nah, selanjutnya itu pars superior aorta dorsalis kanan akan mengalami degenerasi, di mana aorta dorsalis kiri dan aorta menetap membentuk aorta descendens nantinya. Selama minggu keempat, trunctus arteriosus jantung berhubungan dengan aorta dorsalis kiri dan kanan melalui arcus aorticus, di mana arcus aorticus atau lengkung aorta ini berasal dari sacus aorticus dan memiliki sebanyak 6 pasang. Di mana lengkung aorta terdiri dari 6 lengkung, di mana lengkung 1 dan 2 mengalami regresi dan sebagian kecil menetap untuk membentuk aorta maxillaris. Untuk lengkung aorta 3, 4, dan 6 berkembang menjadi arteri pada orang dewasa. Dan untuk aorta 5 tidak pernah terbentuk pada manusia. Selanjutnya, pars superior trunctus arteriosus bertunas untuk membentuk trunctus brachycephalicus, di mana aorta descendens akan berkembang untuk membentuk pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darah yang terbentuk tumbuh terus dan bermigrasi ke daerah yang lebih membutuhkan. Nah, selanjutnya itu perkembangan vena, di mana sistem vena pada perkembangan embrio meliputi yang pertama sistem vitellina, di mana mengangkut darah dari kandung kuning telur ke sinus venosus. Selanjutnya itu ada sistem umbilicalis, yaitu mengangkut darah yang mengandung oksigen dari plasenta. Selanjutnya itu sistem cardinalis, yaitu mengembalikan darah dari tubuh modica atau zigot ke jantung. Selanjutnya itu sistem vitellina, di mana terdiri dari vena vitellina kiri dan kanan, muncul pada minggu keempat dan selesai pada minggu ke-12. Vena vitellina kiri berdegenerasi, dan untuk vena vitellina kanan akan berkembang membentuk sistem vena porta hepatis, sinusoid hati, bagian vena cava inferior, ductus venosus yang akan menghubungkan vena umbilicalis ke vena cava inferior dan jantung. Nah, selanjutnya yaitu sistem umbilicalis, di mana pada permulaan embrio telah terbentuk vena umbilicalis kiri dan kanan. Pada bulan kedua, vena umbilicalis kanan akan
degenerasi. Vena umbilikalis kiri berhubungan langsung dengan ductus venosus. Nah, setelah lahir, vena umbilikalis kiri ini dan ductus venosus akan menutup, masing-masing membentuk Nah, selanjutnya itu sistem cardinalis, di mana terdiri dari sepasang vena, di mana ada vena cardinalis anterior, vena cardinalis posterior, vena supracardinalis, dan vena subcardinalis. Nah, selanjutnya itu perkembangan jantung dan pembentukan sistem peredaran darah. Struktur primer pembentukan jantung terjadi pada minggu ketiga hingga minggu ke-8, di mana terbentuk dari mesodrem lateral. Secara umum, embriogenesis jantung terdiri dari 4 tahapan, yaitu pembentukan buluh jantung atau tubik, pembentukan jarak jantung atau perputaran bagian-bagian bakal jantung dan arteri besar. Yang ketiga itu pembentukan sekat jantung atau septasi, dan pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya atau migrasi. Dan inilah pembentukan tabung dan rongga jantung. Inilah bentuk gambarnya. Nah, itulah materi kita pada kali ini. Jika saya banyak salah kata dan kejanggalan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.